Bu Astuti. Kali ini dalam pelajaran IPS tentang bentuk pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kali ini Bu Astuti akan menjelaskan bentuk pemanfaatannya. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau biasa disebut sumber daya alam hayati terdiri dari hewan, ya, semua jenis makhluk hidup, hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan biasa kita kenal dengan istilah sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, hewan. Hewan itu bermacam-macam ya. Nah, manfaat dari hewan misalnya kita lihat dari gambar-gambar yang sudah Bu Guru berikan di situ, yang sudah Bu Guru tampilkan. Yang pertama ada jaket wool ya. Jaket wool itu merupakan pemanfaatan dari sumber daya alam berupa hewan, yaitu rambut domba ya, rambut domba. Jadi domba yang diternakan itu bulunya dapat dimanfaatkan untuk membuat jaket wool ya, jaket wool atau benang wool ya. Kemudian kotoran hewannya, hasil ternak itu dapat dibuat pupuk kompos yang sangat bermanfaat dan berguna untuk petani. Kemudian hasil peternakan dari sapi ya, itu dapat dijadikan bahan olahan untuk mengolah susu kemasan ya, baik berupa susu bubuk maupun susu cair kotak, atau bisa juga dibuat keju. Nah, banyak sekali hasil olahan yang berasal dari susu ini. Kemudian dagingnya bisa dimanfaatkan untuk membuat produk daging kaleng, daging kalengan ya. Kemudian tenaga dari hewan ternak itu seperti kuda, kemudian sapi, kerbau, tenaganya dapat dimanfaatkan oleh petani untuk membajak sawah. Nah, itu adalah contoh-contoh hasil olahan atau manfaat dari sumber daya alam berupa hewan. Nah, bagaimana dengan komoditi laut? Ya, seperti ikan, baik ikan yang ada di laut maupun di sungai, itu dapat dimanfaatkan atau diolah untuk dibuat bahan makanan seperti ikan asin, ikan kalengan, kemudian kerupuk ikan, ya. Kemudian bisa juga dijadikan bakso ikan dan banyak macam yang bisa diolah dari hewan-hewan yang berasal dari laut atau perairan, bisa juga dari sungai. Nah, selain itu hewan juga bisa dimanfaatkan untuk bagian tubuh hewannya. Ada beberapa hewan yang dapat dimanfaatkan untuk dibuat kerajinan ya, seperti kulit kerang ya, bisa dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Itu adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dari bagian hewan ya. Kemudian untuk sumber daya alam berupa tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan ya. Banyak tumbuhan yang merupakan sumber makanan. Misalnya padi, kemudian umbi-umbian, kemudian jagung, sagu, ya, kentang itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok. Nah, kemudian selain sumber makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber obat tradisional, yaitu jamu-jamu. Misalnya kunyit, jahe, ya, kencur, ya, kemudian temulawak, nah, serai wangi, ya, kemudian tumbuhan pohon kayu putih,
kemudian pohon kina itu bisa dibuat menjadi obat malaria. Itu semuanya tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan tradisional. Kemudian tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias seperti semua bunga-bungaan, bunga mawar, anggrek, bunga melati, bunga kamboja, kemudian bunga tapak dara, kembang sepatu, banyak macam bunga-bungaan yang merupakan jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Dan ada tumbuh-tumbuhan yang diolah menjadi bahan minuman ya, seperti dari biji kopi dapat dijadikan bubuk kopi sebagai bahan utama untuk membuat minuman kopi. Kemudian biji kakao dapat dijadikan coklat ya, bubuk coklat maupun coklat batangan ya. Kemudian berbagai macam buah-buahan bisa dijadikan minuman berupa jus, baik jus kemasan ataupun jus fresh yang bisa langsung diminum. Demikian begitu banyak fungsi atau manfaat dari tumbuhan ini. Kemudian sumber daya alam non hayati, artinya yang dapat diperbaharui tetapi bukan dari makhluk hidup. Misalnya tanah ya. Tanah yang berhumus atau tanah yang subur itu dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ya, perkebunan. Kemudian tanah liat bisa dimanfaatkan untuk bahan baku gerabah seperti membuat genteng, kemudian membuat guci, kemudian bisa membuat piring yang berasal dari bahan bakunya berupa tanah liat. Kemudian tanah pasir bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Nah, itu sumber daya alam non hayati yang tidak berasal dari makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, air ya. Baik air sungai atau air tawar, kemudian air laut itu dapat diolah menjadi berbagai macam hal ya. Misalnya air laut. Air laut adalah bahan utama untuk membuat garam, seperti pada contoh gambar pertama itu ada petani garam. Kemudian laut merupakan sarana untuk lalu lintas kapal ya, lalu lintas kapal, perdagangan melalui jalur laut itu sarananya atau jalurnya itu berada di lautan. Kemudian air tawar baik dari sungai maupun danau itu dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya untuk mandi, mencuci, untuk makan, kemudian maksud Bu Guru untuk minum ya, keperluan hidup mereka, dan juga untuk irigasi atau saluran air di persawahan itu irigasi ya. Biasa daerah-daerah Jawa, di Jawa itu mempergunakan sungai, bendungan ya untuk sarana irigasi, saluran irigasi bagi sawah-sawah mereka. Itu adalah pemanfaatan air bagi manusia. Kemudian sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Kita tahu bahwa semua bahan tambang itu merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan bentuk pemanfaatannya adalah seperti berikut. Minyak bumi, ya, minyak bumi itu adalah bahan baku untuk membuat bensin, solar, aftur, ya, minyak tanah itu berasal dari minyak bumi. Nah, itu merupakan bahan bakar yang terbuat dari minyak bumi. Kemudian yang kedua, misalnya biji emas ya. Biji emas itu dapat dibuat perhiasan. Ya, seperti kalung, gelang, ya, cincin dan lain sebagainya. Kemudian
belerang. Ya, belerang itu bisa diolah menjadi sabun belerang untuk penyakit kulit, obat sakit kulit. Selain itu juga bisa dibuat untuk bahan baku korek api, ya, itu belerang. Biji besi. Nah, biji besi juga merupakan bahan tambang, ya. Hasil dari bahan tambang yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Dapat dibuat atau dimanfaatkan untuk membuat besi batangan yang dipakai untuk bahan bangunan, ya, konstruksi bangunan. Kemudian bisa juga untuk peralatan rumah tangga, pagar dan lain sebagainya. Itu beberapa bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, demikian penjelasan Bu Astuti tentang pemanfaatan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Terima kasih sudah menonton video ini.